Sehingga membimbing kita ngemong terus beliau, si nonton Gus, si ajar Gus ngemong, tawaduk juga. Kenapa? Gurunya tawaduk, nular kepada muridnya tawaduk juga Pak. Sebab kata ulama kalau punya guru ndak tawaduk, sombong, kiber, nular juga kepada santrinya, kepada muridnya. Al-Habib Ali bin Husain Al-Hamid pernah Singosari, tahu ya? Kalau pingin tahu gurunya, lihat muridnya, lihat santrinya. Kalau mereka punya akhlak, tawaduk luar biasa, gurunya juga begitu. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin ya kan. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua para kiai, para ulama, para asatidz Jamaah Riyadhul Jannah, mugi-mugi sedaya dikabulkan hajatnya. Sekarang kita ngaji taklim. Saya tidak lama, kata kiai tadi biasanya buyar jam berapa Ki? 10:30. Saya nanti ngisi ceramahnya 4 jam. Baik kok Ki. Enggak, insyaallah 13 menit. Tadi mandakimnya kan sudah 10 menit. Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 3 kemuliaan, 3 kehormatan. Barang siapa yang menjaga 3 kehormatan itu, maka Allah akan menjaga urusan dunia dan agamanya. Coba 3 perkara, sampean buat oleh-oleh pulangnya nanti. Lek sampean pingin hidupnya barokah, rezekinya lancar, keluarganya harmonis, sehat walafiat, nyambut damel lancar, semua ekonomi dimudahkan, sehat walafiat, dan wafatnya husnul khotimah, 3 perkara ini jaga. Tetapi sebaliknya kalau 3 perkara ini tidak dijaga, tidak diamalkan, tidak diisytiharkan, maka hidupnya akan sempit, rezekinya sulit, keluarganya berantakan, dan yang paling fatal naudzubillah matinya suul khotimah. 3 perkara apa ini? Buat oleh-oleh nggih. Seendak sinetron tok sampean. Bu nggih Bu. Ngaji kan. Setunggal napa? Hurmatul Islam. Kemuliaan Islam dijaga seperti malam ini. Pas tahun baru Islam pas dituntun, dibimbing sama kiai, sama majelis Riyadhul Jannah, biar syiar agama Islam. Sholat berjamaah, syiarkan hurmatul Islam. Majelis taklim, ayo nganakib, ayo tahlilan, ayo syiar Islam. Kalau ini dijaga nanti hidupnya enak. Enggak ada ceritanya orang ahli taklim, ahli majelis melarat. Nabi menjamin Pak, bukan Gus Somad, bukan kiai Pak yang jamin, tapi Nabi innallaha takaffala li talibil ilm birizqih. Allah Ta'ala menjamin, menanggung rizkinya kepada orang yang mau mencari ilmu. Nah, seperti ini kan mencari ilmu sampean. Coba di rumah sampean, duduk-duduk lihat TV, dapat berkata apa itu? Berkat, rezek Pak. Tiba-tiba delok tok opo sih? Ya iku isine pancet iku nggih. Tak kira berubah. Dapat rezek. Mungkin yang tadinya mungkin belum dapat jodoh, sing jomblo. Wonten sing jomblo-jomblo. Oh kata Ustaz, yai. Monggo teng ganti robo. Sampan ngajak kiye niki, insyaallah dijamin halal. Cakep. Ya nyambut damel malih. Engko hadrot tok sampeyan niki. Niku dijamin sampeyan. Orang yang ahli ngaji, ojo khawatir Pak. Dijamin rezekinya sampai jodoh dijamin. Tim hadro insyaallah alhamdulillah gampang jodoh Pak. Niku digampangkan rezekinya orang yang mau menuntut ilmu, ojo khawatir. Hurmatul Islam. Yang nomor 2, wa hurmati. Jaga kehormatanku kata Nabi. Apa itu? Sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Tadi masuk ke sini kaki kanan dulu, keluar nanti kaki kiri dulu, minum dengan tangan kanan, ya Allah, baca bismillah, jangan ditiup kopinya, tunggu agak dingin sedikit, minum kopi itu sudah 4 pahala, minum sambil duduk,
baca bismillah, enggak ditiup, ya Allah, pegang dengan tanggal kanan, sudah 4 pahala. Ini punya ilmu. Orang tak punya ilmu, beda. Mungkin minumnya sambil berdiri, Pak. Mungkin minumnya sambil ditiup, Pak. Punya ilmu. Maaf, kadang di majelis orang tak punya ilmu, ya Allah. Di majelis belum pulang, pakai tangan kiri kadang. Makanya orang kalau ingin mulia, dunianya enak, matinya husnul khotimah, hormati, jaga kehormatanku, kata Nabi. Sunnah-sunnah Nabi. Ini bab tangan tuh sudah. Habib Anis, Allahyarham, guru kita bersama, guru Gus Rohim Pak, Habib Anis Lawang, pernah pagi-pagi majlis taklim hari Ahad di Masjid Jamek Lawang. Ketika tunggu orang banyak sudah, beliau masih sakit hadir ke majlisnya, walaupun sakit dipaksa Pak. Ikhlas beliau, wafatnya juga dalam keadaan husnul khotimah waktu taklim. Kenapa? Taklimnya pagi, hari Ahad, wafatnya juga Ahad juga Pak. Sudah masuk di masjid, keluar lagi Pak. Sampai jamaah nanya, ya Allah kok keluar lagi ya Habib di sini? Ternyata beliau masuk, lupa tadi kaki kiri dulu Pak. Dikodok keluar lagi, balik mana? Lah kita mungkin mendak ngubris. Sunnah Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Lah, ini sekarang dianggap remeh. Dianggap enteng. Padahal ini yang bisa menyebabkan orang diangkat derajatnya. Imam Bashir Al-Halafi diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala di paling tinggi sebab 3 perkara. Di antaranya dia selalu memperhatikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi ya Allah. Kedua, siwak. Sunnah Nabi siwak yang dimana kalau mengamalkan dijamin wafatnya husnul khotimah. Di kitab fikih dijelaskan orang ahli siwak yusahilu hurujar ruh, mempermudah, menggampangkan keluarnya nyawa Pak. Husnul. Ayo angkat tangan yang bawa siwak. Rokok surya. Gak telat, wah Ustadz bawa siwak. Ya kalau kursia di sini no kabeh Ustadz ya. Ini siwak menjamin husnul khotimah, menjamin matinya surga sampean. 10.000 mungkin setengah tahun belum habis. Waduh, masya Allah ini lo punya kiai Pak. Ojo kalampi kiai ini sampean gede, gue somat kalah lo Pak. Sunnah Nabi. Al Habib Umar bin Hafid ketika ziarah Nabi Hud Pak, sama jamnya berangkat. Stop, berhenti dulu, kata beliau, stop. Ternyata di bawah ada siwak jatuh Pak, diambil Pak. Bukan siwak yang dibahas, ini pernah dipakai Rasulullah SAW. Muliakan sekarang, hurmatul Islam, hormati. Kalau pingin matinya husnul khotimah, hidupnya enak, hidupnya barokah, sunnah-sunnah Nabi. Contoh lagi, sholat Jumat, pakai baju putih, ya. Putih Ustaz. Iya. Takut kelihatan. Sarung putih sampai cincin putih Pak. Habib Umar bin Hafid. Baju atu-atu, Habib Jindan. Cincinnya putih Pak. Semuanya pakai putih. Habib Muhammad bin Anis, guru kita, sering ilmu nggak disampaikan, cuma bisa lihat di amalnya. Ayo mulai besok, Jumat Legi, Jumat Pon, Jumat Kliwon, tetap putih. Nggak punya Gus, ya beli. Di Bangil ada. 75.000 wis ada. Leda ada di Gosomat gratis. Ongkirnya tok 1.000. Tak telaten kiai, ngosok Gosomat torok. Oke, siwak baju putih ya Allah banyak kalau dikupas. Walhasil 3 perkara buat oleh-oleh dijamin enak hidupnya Pak. Barokah. Yang terakhir apa kata Nabi? Wa hurmati rohimi, hormati anak cucuku. Hormati habaib. Cintai mereka. Kalau 3 perkara dipegang, wallah nikmat hidup Pak, seakan-akan punya hidup seisinya sudah. Walaupun uangnya banyak, mobilnya banyak, tapi tidak senang majelis, yang harap bahagia. Bisnisnya lancar, mungkin 1 miliar, tapi tidak pernah hadir Riyadul Jannah. Yang harap senang hidupnya Pak, berantakan. Cuma zahir saja, hatinya koplos, penuh sumpah. Tidak bisa tidur, takut hilang hartanya, takut dicuci orang, takut ambil maling, sampai satpamnya 5, tetap hilang. Kenapa? Kurang sedekahnya. Nabi sudah mesen, apa kata Nabi? Hasinu amwalukum bisedekah, pagari, bentengi hartamu bisedekah Pak. Orang loman tidak mau hilang hartanya Pak.
ditambah. Makanya ada kotak amal, jangan khawatir. 100 siap. Menanggapi ya. Ya, ojo banyak-banyak ndak apa-apa. Ojo moksa, Pak. Yang penting sampean bawa. Coba setiap ini 1 bulan apa 1 minggu, Jai? 1 bulan, coba 1 bulan bawa 50.000. Wah Allah. Syutingan bisa 3 nanti. Nggih. Enak, Pak. Yang untung bukan dia Jannah. Yang untung bukan tapi kita sendiri, Pak. Kalau pengen soge, ada di sini, ada di sini. Cuma sekarang banyak orang pelit, al-cereu, al-meditu, gara-gara ini orang sumpah. Padahal yang dimakan 1 bulan masih ada, Pak. Cuma gara-gara gini, Mbah Hamid Pasuruan, lihat ada orang minta-minta, tidak dilihat, Pak, langsung diambil, dikasih, langsung gini, Pak, diambil. Lihat Pak Hamid meriki, ada orang minta-minta, ditelok sih, Pak, 20.000, 10.000, ada 2.000. Ini wali Mbah Hamid Pasuruan. Jadi hormatul Islam, syiarnya Islam. Terus yang kedua adalah wahormati sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga hurmah rohimi habaib cinta ya Pak. Saya pernah Al-Habib Abdurrahman ketika datang ke rumah, beliau duduk sama saya, banyak ngobrol. Di antaranya juga Al Qadir bin Abdullah bil Faqih ketika di rumah kampus dulu, Al-Gesa di rumah, ya maaf ya Pak, beliau seorang wali cuma bersembunyi di balik kampus Pak, bukan mau debat barokahnya. Apa kata beliau Pak? Beliau pernah cerita di rumah saya, dahulu ada orang meninggal dunia Pak. Cuma ya orang ini perempuan, ada Habib dikasih makan, ada Habib pulangnya maaf Pak dikasih bensin. Saking cintanya sama Duri ya Pak. Akhirnya meninggal dunia ini orang perempuan. Mimpi ulama. Wahai fulan bin fulan, wahai perempuan, apa yang dilakukan Allah Ta'ala di dalam barzakh? Alhamdulillah, saya diampuni dosa-dosa saya. Dikasih nikmat sama Allah, berkat saya sering ngasih makan ke Mbah Duriah. Sering menghormati Duriah. Kata orang perempuan tadi itu. Cuma sebelah saya ini ada orang ahli ibadah, diadab sama Allah Ta'ala. Ahli ibadah diadab sama Allah Ta'ala. Kenapa? Matinya ada benci sama Duriah. Matinya ada benci sama habaib. Betul kata Nabi Muhammad SAW, ayyuma rajulin shalla wa sham wa safana baina ruqi wal makam. Apa kata Nabi terus? Tidaklah seorang laki-laki yang siangnya ibadah, malamnya tahajud. Tahajud luar biasa. Puasanya luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Faqih mengatakan bahkan setiap tahun haji Pak. Summa laqiyallaha wa huwa mubghidun li ahli baiti illa dakhalan nar. Tetapi dia meninggal dunia dalam keadaan benci sama Duriyah, sama anak cucuku, maka dia masuk neraka. Bukan Gus Somad yang bicara, bukan Abdurrahman bin Faqih Pak, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki saking senangnya hadis ini Pak, sama Al-Habib Al-Musnid Al-Hafidh Habib Abdullah bin Faqih Malang disusun, dirangkum Pak, dikumpulkan hadis ini Pak. Saking cintanya hadis-hadis ini Pak. Makanya ayo kalau sampean iki Pak, contoh Gus Rohim. Ya Allah, lek Gus Rohim manakibnya tentang Duriyah saya banyak dengar Pak. Dari Habib juga di rumah. Banyak cerita. Di antaranya ada habaib luar biasa Pak. Takzim, hormat. Undangan kita sendiri kadang. Al-Habib Abdullah bin Faqih pernah mengatakan musa'adatun li ahlil bait ka qiraatil Quran. Kata beliau, orang yang membantu Duriyah, membantu habaib itu pahalanya seperti orang baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran sama Duriyah tidak bisa dipisahkan Pak. Terus pernah suatu saat beliau ada tamu Duriyah, ada habaib datang ke beliau Al-Habib Abdullah bin Faqih Pak. Habib pulang diantar sampai ke jalan Pak, ikut ke jalan ngantar Pak. Ya Allah, punya pondok, apal 7 juta hadis, mimpi Rasulullah SAW jagdotan 300 kali. Ya Allah, hormat takdim sama habaib. Sedangkan kita ustadz bukan ustadz, kiai bukan kiai, ibadahnya korat karet, ahli pembohong, pendusta, maksiat. Pas misalnya ada benci sama Duriyah, mau kemana kita Pak? Besok semua minta tolong siapa kepada Nabi Pak. Semuanya.
Makanya kita ke sini itiba beliau. Makanya kalau baca manaqibnya beliau cukup sebenarnya. Mungkin dibaca kalau holnya manaqibnya beliau begini-begini pas ya Pak. Makanya saya tadi ulangi saya ke sini bukan taklim, bukan pengajian, cuma tabarrukan kepada beliau. Dari dulu saya pengen hadir di Riyadul Jannah, cuma tidak pernah sempat. Kesempatan ke sini Pak. Jadi saya berangkat jam 7, jam 8 di sini di rumahnya Ustaz Cak Hasan ceramah sebentar langsung ke sini Pak. Tabarukan, pengen barokahnya PE menowo. Siapa tahu saya besok dianggap muridnya, dianggap santrinya, dianggap berjamaahnya. Kholas. Kalau sudah punya tiket beres sampean. Kalau sudah punya guru beres sampean. Kalau guru mengajarkan cinta dunia, ayo ikuti, beres sudah. Cuma ayo kalau sampean jangan bikin malu Gus Rohim. Jangan bikin malu Riyadul Jannah. Yang semangat, akhlaknya luar biasa ya Allah. Dari tadi bangsa-bangsa semoga beliau dapat pahala lebih banyak. Kenapa? Mereka paling capek, susah payah, ngawal kita, ngawal majelis. Mungkin besok mereka masuk dulu Pak surga. Kita belakang bangsa dikawal juga. Bangsa masuk surga sebab hormat sama maulid, sama ulama. Alhamdulillah. Ayo bro sampean, sesemangat ikut Gus Rohim, ikut kiai-kiai yang istiqomah, ikut yang cinta maulid, ikut yang cinta duriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala panjangkan umur para ulama, para kiai, para jamaah Riyadul Jannah, tidak keluarin majelis kecuali dosa-dosa diampuni. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.